Halo, perkenalkan kami dari kelompok P6 L1 yang beranggotakan ada Yohana, Martina, Yesi, Juvanka, Stefani, Febrini, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Luis Francadamana. Baik, untuk yang pertama di tabel fungsi superflow yang mengerjakannya adalah kami secara bersama-sama, yang dimana ada petugas hutang, petugas pengeluaran kas, dan bendahara. Yang pertama, petugas hutang. Petugas hutang berfungsi untuk menerima faktur yang dikirimkan, mencatat faktur dalam buku besar pembantu piutang, dan memasukkan pengeluaran kas. Yang kedua, petugas pengeluaran kas, yaitu mempersiapkan cek untuk membayar faktur, mencatat pengeluaran kas, mengirim cek ke bendahara, file faktur yang dibatalkan. Oke, yang ketiga yaitu petugas bendahara. Yang pertama yaitu menerima dan menandatangani cek, dan yang kedua yaitu membatalkan faktur yang dibatalkan petugas hutang, dan yang ketiga yaitu memasukkan pengeluaran ke jurnal pengeluaran kas ke buku besar pembantu hutang. Nah, di sini pada diagram konteks yang mengerjakan adalah saya sebagai Jepan Kasamosi dengan saudari Yohana. Langkah-langkah dalam membuat diagram konteks ini yaitu menggambar lingkaran atau gelembung tunggal dan kemudian melabelinya dengan nama yang paling baik, mendeskripsikan proses yang didokumentasikan. Selanjutnya, menggambar dan memberikan tabel untuk entitas pada persegi yang mengirim data ke proses pengeluaran kas atau menerima data dari proses pengeluaran kas. Dan untuk yang terakhir, menghubungkan proses atau lingkarannya dengan sumber atau tujuan atau persegi dengan panah yang mempresentasikan arus data. Oke, Oke, selanjutnya dalam diagram arus data level 0. Yang mengerjakan di sini yaitu saya sebagai Martina Situmorang dan teman saya, Febrini Situmorang. Dalam diagram arus data level 0, kita dapat membagi proses pengeluaran kas ke dalam fungsi pargus utamanya. Berikut langkah-langkah utama dalam proses pengeluaran kas. Yang pertama, menerima faktur vendor dan mencatat hutang. Dan yang kedua itu mempersiapkan cek. Dan yang ketiga itu menandatangani dan mengirim cek dan membatalkan faktur. Yang keempat, mencatat pengeluaran kas. Yang kelima, mencatat pengeluaran ke dalam buku besar. Diagram arus data level 1 yang mengerjakannya adalah saya sendiri, Yesi Margarita Sinaga, dan saya, Stefani Claudia Mat. Diagram arus data level 1 yang pertama untuk mendokumentasikan arus data akan diuraikan pada proses selanjutnya. Yang kedua, agar menjadi jelas dapat dipahami dan mudah dibaca, DAD sebaiknya berisi tidak lebih dari 7 lingkaran. Yang ketiga, kita membagi atas data perusahaan ke dalam 5 proses utama, kemudian dapat diuraikan. Ini menunjukkan bahwa bendahara menyetujui dan menandatangani cek yang dipersiapkan, mengirimnya ke vendor, dan membatalkan faktur untuk mencegah duplikasi pembayaran. Yang terakhir, kita akan membagi proses 3.0 ke dalam 3.1, yaitu menyetujui dan menandatangani cek. 3.2 yaitu mengirim ke vendor, dan 3.3 adalah membatalkan faktur. Baik, untuk yang terakhir ada diagram alir pengeluaran kas dan superflow. Yang mengerjakannya adalah kami bersama-sama, yang di mana ada petugas hutang yang tugasnya yang dari awalnya dari vendor, faktur vendor, kemudian mencatat faktur, dan ke buku besar pembantu hutang, faktur vendor dikirim ke petugas pengeluaran kas yang di mana petugas pengeluaran kas mempersiapkan cek. Kemudian faktur vendor dikirim lagi ke bendahara untuk menyetujui dan menandatangani cek dan membatalkan fakturnya. Baik, demikian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Belum juga siap.